Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin yang mengikuti praktikum teknik manufaktur 1 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang las SMAW yang dimana terdapat 5 poin. Yang pertama ada pengertian las mau. Kemudian yang poin nomor 2 ada prinsip kerja. Poin nomor 3 ada jenis-jenis elektroda. Yang keempat arus las. Dan terakhir yang kelima ada posisi pengelasan. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian las SMAW. Sebelum masuk ke pengertian las SMAW, ada kepanjangan dari SMAW, yaitu SMAW itu sendiri adalah Shell Metal Arc Welding, yang dimana pengertian las SMAW itu sendiri adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda sebagai bahan pengisi. Dan energi panas itu sendiri pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion katoda dan anoda listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Las listrik bukan hanya SMAW, banyak las listrik yang lain. Contohnya seperti GTAW, kemudian GMAW, ada FCAW dan SAW dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kerja dari las SMAW ini sendiri, yaitu ketika si ujung elektroda didekatkan pada benda kerja, maka terjadilah panas listrik atau busur listrik yang membuat antara benda kerja dengan ujung elektroda terbungkus tersebut mencair secara bersamaan. Nah, dengan adanya pencairan ini, maka kampuh pada lasan akan terisi oleh cairan logam dari elektroda dan logam induk yang mencair secara bersamaan. Kita melangkah ke poin 3, yaitu jenis-jenis elektroda. Nah, yang dimana jenis-jenis elektroda ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada elektroda selulosa. Nah, elektroda selulosa ini memiliki lapisan yang mengandung material organik dengan jumlah yang sangat besar. Nah, contohnya itu seperti kode E6010. Nah, kemudian jenis-jenis elektroda selanjutnya atau yang nomor 2 ini ada elektroda rutil. Nah, yang dimana elektroda rutil ini memiliki lapisan dengan kandungan utama titanium oxide atau TiO2. Contohnya itu seperti E6012 dan kode E6013. Nah, kemudian yang ketiga ada elektroda iron oxide, yang dimana elektroda iron oxide ini memiliki lapisan dengan kandungan iron oxide dan silikat. Nah, silikatnya ini terkadang ditambah dengan mangan oksida. Nah, contohnya seperti kode E6020. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat, jenis-jenis elektroda itu ada elektroda basa. Nah, elektroda basa ini memiliki lapisan dengan kandungan kalsium karbonat dan kalsium klorid sebagai pengikat. Nah, contohnya itu seperti kode E7015 dan E7016. Kemudian ada poin yang keempat pada las SMAW ini, yaitu ada alur las. Nah, alur las ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur las melingkar, kemudian yang kedua ada alur las zigzag, dan yang terakhir yang ketiga ada alur segitiga. Nah, tiga-tiganya ini yang membedakan adalah bentuknya, yang dimana alur las melingkar itu berbentuknya melingkar pada lasan itu sendiri. Kemudian alur las zigzag bentuknya zigzag, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, dan alur las segitiga yang dimana pengelasannya itu berbentuk segitiga. Kemudian poin terakhir pada las SMAW ini sendiri adalah posisi pengelasan. Nah, yang dimana
Posisi pengelasan ini adalah jenis atau posisi sambungan yang akan dilakukan pada saat pengelasan. Nah, posisi pengelasan ini dilakukan berdasarkan benda kerja atau produk yang akan dilas. Posisi-posisi pada pengelasan ini, yang pertama ada posisi plat 1G, kemudian ada posisi horizontal 2G, kemudian ada posisi vertikal 3G, ada posisi overhead 4G, ada posisi plat 1G. Plat 1G ini ketika mengamplas pipa berputar terhadap sumbu horizontal. Kemudian ada horizontal 2G atau sumbu pipa vertikal. Nah, terus ada posisi 5G. Posisi 5G ini ketika mengelas pipa tidak berputar terhadap sumbu horizontal. Nah, yang terakhir ada posisi 6G. Posisi 6G ini pipa miring dan statis. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila pemaparan saya kurang lengkap, mohon dimaafkan karena masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.